Setelah itu guys, Mazlan langsung disuruh berbaring di lantai dengan mata terpejam sambil Mona bacakan mantra. Kalian tahu nggak guys, apa yang dilakukan setelah itu? Ya, Mona malah memenggal kepala Mazlan menggunakan sebuah kapak. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Detektif Satria tentunya. Bagaimana kabarnya hari ini guys? Semoga sehat selalu ya. Seperti biasa, di kesempatan ini saya ingin menceritakan sebuah kisah kriminal untuk kalian guys. Kisah ini datang dari negara jiran yaitu Malaysia, yang mana ada seorang wanita yang dulunya ia adalah seorang penyanyi. Namun karena karirnya semakin hari tidak berkembang, ia pun beralih menjadi seorang dukun hingga ia membunuh seorang politikus dengan sangat keji. Lalu bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tanpa perlu banyak cakap, langsung saja kita masuk kepada pembahasannya. Let's go! Oke guys, jadi nama wanita yang saya bahas pada video kali ini adalah Mona Fandey. Sudah dipastikan nama ini tidak asing bagi orang Indonesia, terutama orang Malaysia. Mereka pasti tidak asing lagi saat mereka mendengar nama Mona Fandey. Jadi guys, Mona Fandey ini merupakan seorang mantan penyanyi yang kemudian beralih menjadi seorang dukun. Sebenarnya nama aslinya adalah Masnah binti Ismail guys. Cuma orang biasa mengenalnya dengan nama Mona Fandey. Masnah alias Mona Fandey lahir pada tanggal 1 Januari 1956 di Kangar, Malaysia. Sejak kecil ia memang sudah bercita-cita ingin menjadi seorang penyanyi. Dan pada tahun 1987 cita-citanya itu pun tercapai juga guys. Sebab ia pernah mengeluarkan album perdananya berjudul Diana 1. Selain itu, albumnya terjual ludes di pasaran. Hal ini pun membuat nama Mona Fandey dikenal luas di Malaysia. Lagu yang terkenal saat itu ialah lagu single andalannya yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Namun seiring berjalannya waktu, lama-lama karirnya pun semakin menurun guys. Sebab di saat itu sudah banyak lahir penyanyi baru dengan bakat yang lebih bagus dari dia. Mona menjadi kalah bersaing dengan para penyanyi itu. Karena hal tersebutlah ia memutuskan beralih ke profesi lain. Bentar ya guys, saya ingin kasih tahu kalian dulu nih. Jadi sebelum karirnya menurun, Mona sebelum itu telah menikah sama orang pengusaha bernama Muhammad Nur Fandi Abdul Rahman. Yang mana menurut berbagai sumber katanya sih suaminya itulah yang telah modalin Mona untuk mengembangkan karirnya sebagai penyanyi. Namun karena karirnya semakin hari tidak meningkat, ya akhirnya Mona beralih berprofesi sebagai dukun. Setelah ia menjadi dukun tanpa pinggir panjang, Mona langsung membuka praktik ilmu hitam guys, seperti pengobatan alternatif gitu. Dan di luar dugaan, ternyata praktik perdukunannya itu laris manis. Dan banyak orang yang menerangkan kalau mereka sangat puas setelah menggunakan jasa praktik Mona. Dan juga banyak testimoni dari orang-orang yang telah menggunakan jasa Mona Fandey. Mereka puas setelah berkonsultasi dengan Mona Fandey. Dan hal itu pun membuat menarik perhatian seorang politikus Malaysia. Kita sebut saja namanya Mazlan Idris, mantan ahli Dewan Undangan Negeri Batu Alam Pahang. Dari sini sudah dipastikan politikus itu langsung mendatangi tempat praktik dukun Mona pada Juli 1993 di Pahang. Tujuan Mazlan mengunjungi tempat praktik Mona agar karir politiknya semakin meningkat serta cemerlang di kancah perpolitikan negara Malaysia. Atas permintaan dari Mazlan, Mona pun menyanggupinya guys. Pembukaan praktiknya ini ia ditemani oleh suaminya. Singkat cerita, Mazlan ini dibawa ke sebuah ruangan tertutup guys, yang mana di sana hanya ada Mona dengan asistennya. Mona sebut saja namanya Juraimi. Setelah itu guys, Mazlan langsung disuruh berbaring di lantai dengan mata terpejam sambil Mona bacakan mantra. Kalian tahu nggak guys, apa yang dilakukan setelah itu? Ya, Mona malah memenggal kepala Mazlan menggunakan sebuah kapak. Tidak hanya itu guys, suami Mona juga ikut membantu beserta asistennya tadi. Jadi setelah Mona membunuh politikus itu, kemudian suami dan asistennya masuk ke ruangan tertutup tadi dan lalu membantu Mona untuk memutilasi tubuh Mazlan menjadi 18 potongan dan lalu menguburnya di gudang rumahnya guys. Jadi sebelum Mona melakukan ritual ilmu sihir hitamnya kepada Mazlan, Mona meminta uang muka atau biasa kita mengenal DP gitu sebesar Rp300.000. Ya kalau dirupiahkan sama dengan 1 miliar lebih. Tidak hanya itu guys, dari beberapa sumber yang telah saya baca bahwa Mazlan membawakan sertifikat tanah sebagai jaminan. Sebab dia yakin betul bahwa Mona bisa membantu karirnya semakin maju. Tapi sayangnya, ya seperti yang telah saya sampaikan tadi guys, pengennya agar karirnya bagus, ini malah merenggut nyawanya. Oke guys, kita lanjut lagi. Jadi setelah Mona membunuh Mazlan serta tubuhnya selesai dipotong-potong, lalu kemudian Juraimi asistennya itu mendapatkan komisi dari Mona.
Sedangkan Mona berserta suaminya dengan uang tadi mereka langsung membeli sebuah mobil Mercedes-Benz, juga barang mewah lainnya. Akibat aksi keji yang Mona lakukan kepada politikus tadi, kabar tentang hilangnya Mazlan langsung menyebar. Pasalnya, Mona didapatkan sedang berbelanja besar-besaran di Kuala Lumpur, serta membeli mobil seperti saya sebutkan tadi, guys. Hal ini pun membuat pihak kepolisian curiga sebab bagaimana mungkin seorang mantan penyanyi yang mana karirnya sudah redup bisa membeli mobil semewah itu. Dan ternyata kecurigaan polisi itu betul, guys. Terbukti setelah polisi menangkap asisten Mona serta diintegrasi oleh kepolisian Malaysia. Juraimi ditangkap ketika itu ia sedang mabuk. Karena saat itu polisi sedang melakukan penggerebekan narkoba di suatu tempat. Kebetulan di tempat itu ada Juraimi, guys. Ketika itu juga Juraimi diamankan oleh polisi serta diintegrasi. Yang namanya orang mabuk pasti ngomongnya tidak jelas ya. Karena ia sudah mabuk tadi, Juraimi tidak sadar dengan mengatakan kalau ia telah membunuh Mazlan. Selain itu, Juraimi juga mengatakan tentang keberadaan jasad Mazlan di mana telah dikuburkan. Singkat cerita, polisi pun langsung mengamankan setelah mendapatkan keterangan dari Juraimi bahwa ia membunuh politikus tersebut bersama Mona dan suami Mona. Bersama Mona dan suami Mona. Akhirnya Mona, suami dan asistennya langsung ditangkap dan diadili dengan jatuh hukuman mati tepatnya pada bulan Februari tahun 1995. Yang saya bingung di sini, guys, selama proses persidangan, orang kan biasanya nunduk sambil menutupi muka atau pakai jilbab dan kacamata. Ini malah seperti ini ekspresinya muka, guys. Mungkin ia senang sekali ternyata telah berhasil menjadi terkenal lagi. Lalu pada hari Jumat, tepatnya 2 November 2001, bertepatan pukul 5.59 waktu setempat, mereka bertiga menjalani eksekusi mati, yaitu hukuman gantung secara bersamaan, guys, di penjara Kajang, Malaysia. Seorang pegawai penjaga lapas Kajang mengatakan bahwa Mona dan dua terpidana, jadi suami beserta asistennya, terlihat tenang sebelum menjalani hukuman gantung tersebut. Dan lebih gilanya lagi, saat Mona ditanya oleh penjaga lapas tadi, apa kata-kata terakhirnya Bu Mona? Mona hanya menjawab, "Aku tidak akan mati." Itu ia jawab sambil tersenyum, guys. Dan lalu kisah Mona Fandey kemudian diangkat ke layar lebar dengan judul Dukun yang tayang di bioskop, guys. Oke, guys, itulah tadi sedikit kisah Mona Fandey, pembunuh paling sadis, paling keji ya. Moga kejadian ini tidak terulang lagi. Sekian yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semua. Mohon maaf jika ada salah kata. Penjelasan yang kurang lengkap, teman-teman silahkan kasih di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Jika kalian suka dengan videonya, boleh dong di like, di subscribe. Kalian tekan tulisan subscribe warna merah yang ada di bawah video ini. Dan juga tanda loncengnya. Jangan lupa agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Detektif Satria. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.